Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang afektif. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri Mutia Safira. Nama saya Esther Devi. Nama saya Aditya Renaldi. Perkenalkan, nama saya Jenny Ilham. Saya Muhammad Idrus Zarkasi. Saya Yudian Nanda. Ya, jadi secara umum pengertian afektif ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Aspek afektif digunakan untuk mengetahui perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama menuntut ilmu di sekolah. Aspek afektif masih erat kaitannya dengan kognitif, sehingga secara umum semakin tinggi tingkat kekuasaan kognitif seseorang, semakin mudah untuk memperkirakan perubahan perilakunya. Meski tidak terlalu seperti itu kenyataan yang terjadi di lapangan, ranah afektif merupakan ranah yang menyangkut perasaan, emosi, dan nilai-nilai seseorang. Menurut Maslow, ranah afektif terbagi menjadi 5 jenjang, yaitu Yang pertama ada receiving atau attending. Receiving atau attending itu adalah tingkatan pertama dari ranah afektif yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pada tingkatan ini, seseorang belajar mengendalikan perasaannya dan memperhatikan pengalaman emosional secara sadar. Ini merupakan tahap awal dalam pengembangan ranah afektif, di mana seseorang belajar mengenali dan mengakui perasaan yang ia alami. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang perlu mengembangkan kemampuan menyadari dan mengendalikan perasaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan mencatat perasaan yang ia alami, mengidentifikasi sumber perasaan tersebut, dan mencoba mengendalikan perasaan tersebut dengan cara yang sesuai. Contoh dari receiving atau attending ini dapat meliputi yang pertama, ada memperhatikan perasaan yang sedang dirasakan seperti marah, sedih, atau senang. Yang kedua, mengidentifikasi sumber perasaan tersebut, misalnya karena terpapar situasi yang menyebabkan kemarahan. Yang ketiga, mencoba mengendalikan perasaan tersebut dengan cara yang sesuai, seperti menenangkan diri dengan mengambil napas dalam-dalam atau melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mengurangi kemarahan. Responding atau reacting. Merespon atau bereaksi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang setelah menerima informasi, pesan, atau peristiwa. Saat seseorang merespon atau bereaksi terhadap sesuatu, dia akan menunjukkan tanda-tanda atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia telah menerima informasi tersebut dan telah memahami apa yang sedang terjadi. Contohnya, jika seseorang mendengar sebuah berita yang mengejutkan, dia mungkin akan meresponnya dengan mengeluarkan kata-kata seperti "Wow, kok bisa sih?" atau "Astaga naga", atau dengan menunjukkan tanda-tanda kekaguman atau kejutan melalui ekspresi wajahnya seperti. Selanjutnya adalah valuing atau memberi nilai. Pada tingkatan ini, seseorang belajar mengenali dan memahami nilai-nilai pribadi dan sosial yang dianggap penting, serta mempengaruhi pilihan dan tindakannya. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh seseorang yang dapat mempengaruhi pilihan dan tindakannya. Pada tingkatan ini, seseorang mulai memahami bahwa nilai-nilai memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi pilihan dan tindakannya. Seseorang juga mulai memahami bahwa nilai-nilai dapat bervariasi antar individu dan dapat berubah seiring dengan pengalaman dan pertumbuhan pribadi. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang perlu belajar mengenali juga memahami nilai-nilai pribadi dan sosial yang dianggap penting, serta memahami bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pilihan dan tindakannya. Contoh dari valuing atau memberi nilai dapat meliputi yang pertama, mencoba mengenali dan memahami nilai-nilai pribadi yang dianggap penting, seperti integritas, kejujuran, dan juga toleransi, serta mencoba mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, mencoba mengenali dan memahami nilai-nilai sosial yang diakui secara umum oleh masyarakat seperti keadilan dan juga kesetiaan. Yang ketiga, mencoba memahami bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pilihan dan tindakan seseorang. Yang keempat, mencoba menghargai dan memahami nilai-nilai orang lain yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai pribadi. Pada tingkatan ini, seseorang belajar mengoperasikan nilai-nilai dan emosi secara struktur dan logis, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Pada tingkatan ini, seseorang sudah mampu mengenali dan memahami nilai-nilai pribadi dan sosial yang dianggap penting. Selain ini, seseorang juga mulai mampu mengorganisasikan nilai-nilai dan emosi secara struktur dan logis. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang perlu belajar mengorganisasikan nilai-nilai dan emosi secara struktur dan logis. Selain itu, seseorang juga perlu belajar mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengambil keputusan, serta belajar mengelola stres dan tekanan dan situasi yang menantang. Contoh dari organizing atau mengorganisasikan dapat meliputi: yang pertama, mencoba mengorganisasikan nilai-nilai pribadi dan sosial yang dianggap penting secara struktur dan logis. Yang kedua, mencoba mengidentifikasi dan mengelola emosi yang tidak diinginkan dengan cara yang sesuai. Yang ketiga, mencoba mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengambil keputusan, seperti dengan mengumpulkan informasi yang cukup, mengevaluasi alternatif yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. 5. Characterizing atau memperkuat karakter. Pada tingkatan ini, seseorang telah berhasil mengembangkan karakter yang kuat dan stabil sesuai dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Karakter merupakan ciri-ciri personal yang menggambarkan sifat seseorang seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan kesetiaan. Pada tingkatan ini, seseorang telah mengembangkan karakter yang kuat dan stabil sesuai dengan nilai-nilai yang dipegangnya, yang dapat membantu dalam mengelola situasi yang tidak diinginkan atau menantang dengan cara yang sesuai. Selain itu, seseorang juga telah mengembangkan kemampuan untuk menghargai, memahami nilai-nilai orang lain, serta mempengaruhi orang lain dengan cara yang lebih positif. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang perlu terus mengembangkan nilai-nilai dan karakter yang dipegangnya, serta meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi dan mengelola situasi yang tidak diinginkan. Selain itu, seseorang juga perlu terus mengembangkan kemampuan menghargai dan memahami nilai-nilai orang lain, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Contoh dari characterizing atau memperkuat karakter dapat meliputi: 1. Mencoba terus mengembangkan nilai-nilai dan karakter yang dipegang seperti integritas, kejujuran, dan toleransi. Kedua, mencoba mengelola emosi dengan cara yang afektif dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Ketiga, mencoba memahami dan menghargai nilai orang lain dengan yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai pribadi kita. Yang keempat, mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara yang lebih positif seperti dengan menunjukkan sikap yang menghargai dan toleran terhadap perbedaan.